Beliau telah menjabarkan susunan urutan orang-orang itu hidupnya tidak jauh dari 11 sifat. Disebut oleh beliau tembang mocopat, membaca sifat. Ada berapa? Ada 11. Nah, 11 inilah yang bapak-bapak akan bawa ke rumah sebagai siraman rohani. Adapun siraman jasmani belakangan. Alju layarham atau nal kalam. Lapar itu nggak bisa ditolerir. Kita bicara nggak boleh lama-lama. Keburu nasi jadi rengginang. Sifat pertama, kata Sunan Kalijaga disebut namanya tembang Mas Kumambang. Lalu kemudian micil, lalu tembang berikutnya sinom atau kukuh sinom, lalu tembang kinanti, lalu berikutnya asmorodono, lalu dangdang gulo, lalu gambuh, lalu dangdang gulo, kemudian berlanjut dengan pangkur, durmo, megatro, dan putu. Ada 11 tuh ya. Nggak hafal, makanya nih ngaji yang jarang-jarang begini yang enak didengar. Satu namanya Mas Kumambang. Mas adalah benda yang mulia, logam mulia yang berharga, sangat berharga, dan biasanya kalau dicemplungin ke air emas pasti tenggelam. Tapi emas yang satu ini bukan emas sembarang emas. Emas ini kumambang, dia ngambang. Ngambang di mana? Di badan seseorang. Setiap kita ini membawa dia kemana-mana. Waktu hari Minggu kemarin dia ada di lapangan bola, ada di jalanan, ada di pasar kaget. Kemarin Jumat ada di masjid ikut sholat Jumat. Dia namanya ruh kita. Mas Kumambang itu adalah ruh kita masing-masing. Kita saling mengenal di dalam alam ruh sehingga di sini kita dipertemukan Allah Ta'ala dengan izinnya. Mas Kumambang ini akan kembali kepada Allah pada waktunya, dipertanggungjawabkan kepada Sang Khaliq. Jadi Mas Kumambang ini adalah pertama kalinya kita mengalami, mendapatkan amanah dari Allah berupa ruh yang dititipkan ke wadah badan kita. Kapan? Waktu peristiwanya 4 bulan 10 hari alias usia 130 hari. Arba'ata ashhuri wa asyra. Nabi bersabda lewat sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, ada di dalam kitab Arba'in Nawawi, inna ahadakum yujma'u khalquhu arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Sesungguhnya kamu semua terjadi pertama kalinya adalah berupa nutfah 40 hari, sumayakunu alaqatan, lalu menjadi segumpal darah, misla dzalik 40 hari juga jadi 80 hari, sumayakunu mudghatan misla dzalik, lalu menjadi daging 40 hari berikutnya 120 hari. Fa arsala ilaihi malakun, maka diutus kepada kamu malaikat bikat birizkihi dengan 4 tugas, bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa qadaihi sa'idun am syaqiyun. Yang pertama rizkinya, rizki kita sudah ditentuin sama Allah Ta'ala waktu itu. Jadi bukan sekarang kita berdoa, ya Allah banyakin rezekinya ya Allah, biar bisa pergi haji ke Mekah, bisa berziarah ke Madinah, bisa pulang lagi ke rumah, bisa lebihannya bisa buat beli sawah, buat beli mobil mewah, buat tambah-nambah bini bisa nambah. Bukan begitu. Sebab rezeki sudah ditentukan Allah Ta'ala, maka yang dipinta itu berkahnya. Rizki sudah ditentukan Allah Ta'ala, jadi bukan kita mencari rizki, tapi rizki itu yang mengejar kita. Cuman karena kita nggak tahu alamatnya di mana, maka kita disebutnya menjemput rizki. Asal kita tahu mah kita jemput. Di bola kapal apa di mana nggak tahu, karena nggak tahu maka kita yang dianggapnya yang nyari, kita yang nyari rizki. Padahal mah rizki udah ditentuin, kita tinggal menjemput, cuman nggak tahu alamat. Tuh, rizki itu sudah ditentuin. Kalau emang kata Allah Ta'ala, kamu rizkinya nih 1 miliar, cuman diirit-irit dikit-dikit, panjang umurnya, ada.
Ada yang jebret langsung miliaran, banyak banget duitnya, meninggal muda, Olga. Jadi rezeki itu sudah ditentuin waktu 120 hari. Nggak ada terpisah, nggak ada salah, nggak ada yang keliru. Nggak mungkin salah alamat Allah Ta'ala. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Allah memberi rezekinya seluruhnya orang dan juga diri kamu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menentukan rezeki tersebut, berarti kalau kita ini nggak percaya dengan nasib kita, kata kita begini, ya Allah, mengapa dia yang punya rumah bagus? Kenapa tidak saya? Ya Allah, kenapa istrinya dia cantik banget tuh, nikah sama orang itu mau-mauan tuh orang, ya Allah gantengan juga gua, kata kita. Itu bukan urusan kita, bukan, nggak boleh begitu. Kasih tahu nih ya. Bapak tahu kan Lazada, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, ya, yang lain-lain marketplace segala macam tuh. Itu kalau ngirim barang tuh kan pakai JNT, pakai JNE, pakai pos segala macam. Itu kalau ngirim paket, kira-kira ada yang nyasar enggak? Ya nyasar paling 1%, 99% pas. Paling kagak datang tuh karena paketnya tenggelam di laut, mobilnya tabrakan, ketunda seminggu, bisa begitu. Tapi mah nyampe semua. Yang bikinan orang aja nyampe, masa iya Allah kalah sama JNE? Nah itu pikir Pak. Rizkinya sudah ditentuin, wa ajalihi, umurnya udah ditentuin. Umurnya ada yang baru lahir langsung meninggal, ada yang umurnya 60 tahun, ada yang dikasih kesempatan 80 tahun, masing-masing dengan seluruh haknya masing-masing. Ya Allah panjangin umur ya Allah. Bukan, ya Allah berkahin umur. Jadi yang dicari berkahnya, bukan panjangnya. Udah ditentuin, mau gimana panjang? Udah, berkahnya ya Allah tuh. Ya. Kemudian wa amalihi, amalnya perbuatan baik atau perbuatan yang tidak baik. Itu sudah ditentuin Allah. Kalau begitu kita ngapa berbuat ustaz, coba-coba atau berusaha berbuat baik, kan udah ditentuin Allah. Ya memang, tetapi bahwasanya yang kita minta keberkahan dari amal perbuatan kita. Ada orang mau masuk surga, hampir masuk surga, tinggal selangkah, ditahan. Jangan loh ngapain ente mau masuk aja. Lah kenapa? Tunggu dulu. Itu orang yang seperti itu seperti Bal'am bin Ba'ura, ulama besar di zaman Nabi Musa. Dia itu ilmunya tinggi banget, muridnya aja pada bisa naik, pada bisa terbang, muridnya doang, gimana gurunya. Tapi Bal'am bin Ba'ura ini akhirnya keluar dari Islam, udah mau masuk surga. Itu tadinya orang begitu, kagak jadi. Begitu pula sebaliknya, ada orang udah hampir masuk neraka, tinggal selangkah lagi. Salah, bukan ke situ ente masuk surga. Siapa? Tukang sihir di zaman Nabi Musa. Gimana kejadiannya? Nabi Musa kan dilawannya sama tukang sihir di Firaun itu. Lalu kemudian mereka beriman kepada Nabi Musa, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Belum sholat dia, belum ibadah, belum apa, belum sedekah, belum apa. Dibunuh sama Firaun. Dia baru Islam doang, baru mualaf. Belum amal tuh, masuk dalam surga. Tadinya udah hampir ke neraka, kagak jadi. Begitu pula wa qadaihi sa'idun am syakin, dan takdirnya dia apakah dia nanti ini termasuk orang bahagia atau orang tidak bahagia, itu juga sudah ditentukan oleh Subhanahu. Jadi waktu kita masih dalam kandungan umi kita masing-masing 120 hari dalam kandungan, makanya diajari suruh berdengarkan Quran, perdengarkan sholawat, kalimatut thayyibah, bapak-bapak. Kalau nggak bapak-bapak ya buat mantu-bantu bapak dah, bilangin tuh begitu. Sebab konon syahdan dalam hikayat Kang Mas Arjuno itu punya istri bonus waktu itu, kemudian dia lagi hamil. Waktu lagi hamil, Arjuna ini sering mendongengkan ke jabang bayinya ini tentang perjuangan peperangan. Waduh, namanya Arjuna kan jago banget perang, dia jago panah dia. Kalau manah tuh bisa jadi 3 sih. Lihat Mahabharata aja gitu. Waktu dia cerita sama istriku, nih aku mau ngomong sama anak kita, dia ngomongin dulu, kamu ini kalau kemudian perang masuk menerobos pertahanan lawan begini, berantem, jago lah. Maka nama anaknya itu Abimanyu, itu jago banget tuh.
Makanya dia bisa menerobos pertahanan musuh. Akan tetapi sayang, dia tidak bisa melepaskan diri dari serangan kepungan musuh. Akhirnya tewas di medan perang. Kenapa? Karena waktu Arjuna menceritakan itu, ibunya tidur, istrinya molor, Pak. Kagak jadi, nggak sampai hatam ceritanya dan ngajarinnya itu. Makanya Abimanyu mati di medan perang. Makanya kalau lagi ngedengerin Quran, pakai live bukan kaset. Terus yang lagi hamil tidur, ya kagak kedengeran, bayinya kagak nyambung karena tidur. Sekali lagi saya ingetin, kalau kita punya keinginan untuk anak supaya hafal Quran lah, supaya jadi anak soleh, itu jangan dia dibiarin tidur istri kita aja. Dengerin. Jangan tidur. Kalau tidur istri anak kita tidur juga bayi. Istri pilek, bayi pilek. Istri kepedesan gara-gara makan seblak, bayi pedes juga. Iya benar itu. Istri salah kurang mention tuh. Jadi nyambung dia. Itu baru satu, itu baru Mas Kumambang itu. Bagaimana sampai 11 ini? Coba bayangkan. Kita singkatkan saja yang kedua. Dia sesudah jadi Mas Kumambang ditaruh dalam perut, ada namanya micil. Apa itu micil? Micil itu lahir, brojol, crot, lahir. Lalu kemudian menempuh pupuh sinom. Apa itu sinom? Batita, bawah 3 tahun. Kapan itu? Belajar merangkap, numbuh gigi, belajar ngomong. Ma. Tuh sinom namanya. Ya, kalau bapak-bapak jam 2 malam, ma, lain lagi. Ya, tuh. Jadi itu belajar sinom namanya. Lalu berikutnya usianya beranjak lagi, namanya pupuh kinanti. Apa itu pupuh kinanti? Masa sekolah TK, SD, SMP dia belajar calistung, dia belajar bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, terus sampai dia mau balik. Itu namanya kinanti. Waktunya dia belajar, waktunya dia menjadi pelajar. Buka otak, wah, sampai sebesar-besarnya tuh otak dibuka. Panca inderanya dipakai semua, itu namanya kinanti. Ketika dia sudah menjelang balik, tumbuh misai di kumisnya, suaranya berjakun dan berubah jadi gede. Itu namanya sudah memasuki masanya dia suka dengan lawan jenis. Namanya pupuh asmorodono. Laki-laki suka kepada perempuan, perempuan suka kepada laki-laki, maka takdirnya Adam dengan Siti Hawa, bukan Adam sama Asep. Maka Adam dengan Siti Hawa bertemulah dia di Jabal Rahmah. Kenapa? Karena memang Nabi Allah Adam alaihi salam laki-laki ditaruh di India, jalan dah tuh mencari sang istri. Siti Hawa nggak kemana-mana, dia kagak bisa baca maps. Orang utara aja ke selatan, selatan utara bingung. Jangankan gitu, sen kanan aja belok kiri dia makan gitu. Iya, diem aja tuh Siti Hawa di Jabal Rahmah, nggak kemana-mana. Yang nyari mah Adam. Jadi suami mah emang boleh tuh kerja kemana-mana. Namanya memang begitu, kodrat dan sunnatullahnya. Dangdang gulo asmorodono, kemudian dia bertemu tuh antara dia dengan si laki-laki dengan perempuan. Kalau sudah jatuh cinta ada obatnya gambuh. Apa itu gambuh? Menikah. Kalau nggak menikah kumpul. Nah itu. Lalu kalau sudah menikah, yang saya sebut barusan namanya dangdang gulo. Apa? Orang sehidup rumah tangga ada dangdang, ada gulo. Dangdang artinya pahit, gulo artinya manis. Jadi yang namanya hidup rumah tangga ada pahit dan manis. Jangan pahit aja mulu, manis aja nggak ada begitu. Mah, aku ini ribet sama kamu, pahit mulu aku hidup sama kamu. Lah, anak kita udah 3 kan, mana urusannya itu pahit manis. Gimana coba itu? Jadi dangdang gulo itu sunnatullah. Ada kadang-kadang awal-awal gajian senang gembira jalan-jalan kemana. Udah begini nih tanggal 25 nih ya, saudara-saudara, diam aja dulu, tunggu lagi ya begitu. Itulah dangdang gulo. Lalu kemudian orang yang sudah mempunyai istri, dia kemudian berkeluarga, punya anak, tumbuhlah usia bertambah, namanya tembangnya, pupuhnya tembang pangkur. Apa itu pangkur? Mengukur-ngukur, badan sudah melemah, udah 50 tahun saya, udah hampir punya mantu saya, udah nggak bisa lagi mandi hujan berani-berani, masuk angin langsung, pilek langsung, nggak berani dah nembus hujan sekarang mah. Jadi kalau kita udah pangkur, udah mengukur, yang tadinya lari kencang udah nggak usah lari, jalan aja olahraganya, kan gitu. Udah sekarang mah nggak usah pakai pola poli, udah
sebagai ini aja, kita ngeliatin aja yang muda-muda aja yang tampil tuh begitu. Ya 17-an sekarang yang main anak muda aja, pasti lihat aja tuh futsal. Nah orang tuanya paling seperberapa gitu. Begitu namanya udah pangkur. Lalu kata Sunan Kalijaga, kalau sudah pangkur maka tembang berikutnya namanya durmo. Apa itu durmo? Durmo itu artinya adalah berderma, memperbanyak ibadah, deket sama langgar, musola, masjid, sering-sering sodakoh, yang mana-mana hutang puasa ya dibayar, yang mana-mana hutang sholat ya diqodho. Pokoknya banyakin dharma, udah jangan gosip gibah lagi, jangan, udah mau habis itu, udah wal asri, udah hampir maghrib, hampir sangkan paraning dumadi, hampir masuk maghrib. Itu namanya durmo. Kalau sudah durmo, nama berikutnya tembang ke-10 megatruh. Apa aku megatruh? Megatruh, megat artinya putus, ruh artinya ruh. Ruh yang tadi Mas Kumambang menyatu dengan jasad, terpisahlah dia dengan jasad, namanya megatruh. Tuh Sunan Kalijaga, coba keren banget itu ya. Sampai megatruh, terakhir menjadi pucung. Apa itu pucung? Bukan ikan gabus dikasih keluak, bukan, itu namanya gabus pucung. Pucung maksudnya dipocongin. Maka orang itu nanti sesudah dia dari bayi sampai terakhir meninggal dunia dipocongin nih, kita mengambil hikmah ini dari kejadian ini. Nggak ada yang bisa pakai pocong sendiri, ada. Pasti dibantuin orang, pasti diiketin orang, pasti dimandiin orang, disolatin orang, diangkat sama orang di jenazahnya itu, dihamil, dihamala, dinggul di pundaknya, lalu dipendam, dikubur. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari sini engkau diciptakan, kemari kau dikembalikan. Dari sini juga kamu nanti dibangkit lagi untuk kedua kalinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh guru besar Indonesia Sunan Kalijaga alias Raden Said, tembang mocopat, agar kita bisa membaca sifat-sifat kehidupan kita satu persatu sampai akhirnya. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.